Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan semangat pada hari ini. Senang sekali rasanya bisa bertemu dengan teman-teman semua dalam acara webinar GoTo Kampus dengan topik menemukan diri di tengah ketidakpastian, belajar pulih dari quarter life crisis yang diselenggarakan oleh Ceritakan.id XTIBA IEC Jakarta. Perkenalkan, nama saya Safira Aurelia, biasa dipanggil Vira, yang akan memandu acara dari awal sampai akhir. Hari ini kita juga akan membahas topik yang menarik sekali, yaitu tentang quarter life crisis dan bagaimana cara membangun kembali arah hidup di tengah ketidakpastian. Baik, melalui tema ini kita juga akan belajar bersama dan mendengarkan insight langsung dari pemateri kita yang hebat yang sudah hadir bersama kita. Jadi pastikan teman-teman semua jangan kemana-mana karena sayang banget kalau harus meninggalkan posisi pematerian di tengah-tengah akhir nantinya. Kemudian kita juga akan, sebelum kita masuk ke sesi inti nantinya, kita akan awali acara hari ini dengan rasa syukur dan semangat. Semoga acara hari ini bisa berjalan lancar, penuh ilmu, dan membawa energi positif bagi kita semua. Selanjutnya, kita akan masuk ke sesi selanjutnya, yaitu mendengarkan sambutan dari perwakilan pihak kampus di YC Jakarta, serta pihak kolaborator, yaitu CEO dari Ceritakan.id. Sambutan pertama akan diberikan oleh Bapak Mukhlasul Fasi, SSMPD, selaku Ketua STIBA IEC Jakarta. Kepada Bapak Mukhlasul Fasi, SSMPD, saya persilahkan. Ya, baik. Terima kasih eh, Ibu Moderator ya, Ibu Safira. Mohon izin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat ya, semangat pagi untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam salam kebajikan. Puji syukur, marilah kita panjatkan pada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul pada kegiatan webinar pada pagi hari ini dengan penuh makna dan semoga tidak ada kendala pada pagi hari ini. Salam serta salam, semoga kita mendapatkan ya dan diakui sebagai umatnya Nabi besar Muhammad SAW. Dan dengan adanya Nabi Muhammad SAW, kita menjadikan beliau sebagai teladan yang baik ya, dan mengajarkan kita arti keteguhan, kesabaran, dan semangat untuk terus belajar. Yang terhormat Bapak Ade Hermawan, SSI MBE ya, sebagai CEO PT Ceritakan Psikologi Indonesia. Yang saya hormati Ibu Pemateri, Ibu Rita Nurafiani, SPSI, dan Ibu Moderator, Ibu Syafira Aureli yang tetap semangat ya. Hadirin yang saya hormati, Bapak Ibu dosen, teman-teman mahasiswa ya, dan sahabat-sahabat dari Ceritakan ID serta panitia yang kami banggakan. Pada hari ini pagi tanggal 25 Oktober kita semua berkumpul ya pada kegiatan Zoom dengan harapan mendapatkan insight-insight yang lebih dengan kolaborasi bersama Ceritakan ID yang mana hadir untuk berbagi pengetahuan, inspirasi dan juga pengalaman pemulihan diri bagaimana kita di posisi yang di titik terendah ya. Nah, makanya tema yang kita pilih adalah menemukan diri di tengah ketidakpastian, belajar pulih dari quarter life crisis. Mungkin di ranah mahasiswa di saat down mau nyusun skripsi atau seperti apa, atau Bapak Ibu dosen lagi nyusun jurnal dan lain sebagainya untuk kita sendiri pun, untuk diri kita sendiri, saya yakin butuh ya pada saat kita ada di posisi terendah tersebut. Ya, kita tidak pungkiri di hidup di era zaman saat ini ya, zaman yang begitu cepat, tantangan karir, tekanan sosial, dan juga pencarian kesempatan-kesempatan yang akan didapatkan di masa yang akan datang ini sangat abu-abu ya. Mungkin pernah dengar Indonesia masih gelap gitu ya. Nah, mungkin tidak di ketidakpastian itulah justru kita harus bisa belajar menjadi kuat ya, belajar mengenali diri dan belajar pulih dengan cara yang lebih bermakna.
di kampus Tibaisi Jakarta yang juga berslogan berkualitas dan mudah kerja, dan juga From Literature to the Futures, kita juga berkomitmen tidak hanya membekali mahasiswa kita, Pak Ade dan teman-teman dari Ceritakan ID, kita juga bagaimana mahasiswa bisa berkompetisi akademik ya, tetapi tetap juga tangguh secara mental, tangguh secara karakter dalam menghadapi dunia yang mungkin saat ini ada yang bilang masih abu-abu, udah lebih terang dan lain sebagainya. Dan kami juga menegaskan bahwa dalam belajar bahasa atau literature, sastra dan lain sebagainya, kita tidak hanya belajar itu aja, hanya sekedar mata kuliah tidak, tapi sebagai cerminan hidup ya, dalam kehidupan kita membantu memahami dunia dan juga diri kita sendiri. Dan juga memahami bagaimana kita berinteraksi sesama. Melalui kerjasama atau kolaborasi yang kita eh, gembor-gemborkan dengan cerita ID ini, kami berharap Setiba IC Jakarta tidak hanya menjadi pembaca kisah ya atau membaca suatu cerita, tapi juga bagaimana bisa menjadi penulis cerita dari diri mereka sendiri. Bagaimana kisah tentang perjuangan, harapan, dan juga keberhasilan tersebut bisa kita tularkan ke yang lainnya. Dan kegiatan ini juga menjadi ruang bagi kita Setiba IC Jakarta untuk tetap belajar bahwa tidak apa-apa merasa bingung, tidak apa-apa juga kita merasa tersesat selama kita masih tidak berhenti mencari arah mana yang terbaiknya. Teman-teman, panitia, ya izin saya menyampaikan apresiasi ya yang setinggi-tingginya kepada teman-teman panitia, khususnya dari tim Ceritakan ID, lebih khusus ke Pak Ade ya, kami ucapkan terima kasih yang membuka ruang kolaborasi ini yang luar biasa ya. Dan kami ucapkan terima kasih kepada dosen, staf, dan mahasiswa yang sudah bisa bergabung. Dan mohon maaf yang ada juga yang masih berhalangan Pak Ade ya untuk diberikan maaf ya. Semoga kerjasama ini tidak berhenti pada di sini dan bisa berlanjut suatu saat nanti ya. Dengan kolaborasi yang luar biasa ini, kita bisa membangun literasi yang tangguh ya, kolaborasi yang hebat gitu ya. Mengingat kegiatan ini wujud komitmen kampus dalam memberikan dan membekali mahasiswa dalam menyambut masa depan yang gemilang. Saya jadi teringat nih Pak Ade terkait dengan kata-kata Mr. Malcolm gitu ya. Pendidikan itu paspor menuju masa depan karena hari esok itu milik mereka yang sudah mempersiapkan hari ini. Itu. Jadi kalau kita sudah persiapkan hari ini ya insya Allah masa depan kita bisa grab it well. Jadi mari kita persiapkan diri ya, buka diri ya bukan hanya kita untuk bekerja di masa depannya tidak ya. Kita bukan hanya bekerja tapi juga menjadi manusia yang berdaya, berilmu, berjiwa literasi serta bermanfaat karena dengan literature atau penguasaan kita terkait dengan kesastraan, bahasa dan lain sebagainya membaca masa lalu kita ya yang akan mungkin kita masa lalu punya masa lalu yang terlalu buruk atau buruk sekali gitu ya, tapi dengan adanya masa depan yang kita harapkan, insya Allah semuanya bisa teratasi ya. Semoga acara ini berjalan penuh makna dan bisa membawa manfaat bagi kita semuanya. Mungkin itu dari saya, kami akhiri cukup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kami kembalikan ke Ibu Moderator ya, Ibu Syafira. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Mukhlis, Wazi FPD, atas sambutan yang penuh maknanya. Selanjutnya kita akan mendengarkan perkenalan ceritakan.id yang akan disampaikan oleh Mas Ade Hermawan, SSI MBA, selaku CEO dari ceritakan.id. Kepada Mas Ade Hermawan, SSI MBA, saya persilahkan. Ya, baik. Sebelumnya saya mohon izin share screen terlebih dahulu ya. Ya, baik. Apakah share screen saya sudah terlihat? Sudah Sudah, ya? Pak. Mas. Baik, terima kasih. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Mulasul dari sebagai pimpinan dari Estiba ISC Jakarta dan eh, eh, Bapak Ibu dosen yang hari ini hadir di event kami di webinar Ceritakan.id X Tiba SC Jakarta. Eh, Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banget
kepada teman-teman yang hadir juga yang telah mungkin ingin menyimak terkait eh, pemaparan dari materi yang akan disampaikan di hari ini. Sebelumnya, saya mohon izin untuk menyampaikan perkenalan terkait siapa sih itu ceritakan.id dan eh, apa ya program yang atau layanan yang ada di ceritakan itu seperti apa. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, jadi Ceritakan Already kita merupakan sebuah platform digital edukasi dan juga konsultasi psikologi, di mana kita ingin menghadirkan ruang aman untuk berbagi cerita, bertumbuh dan saling juga menguatkan dalam perjalanan kesehatan mental. Nah, kami juga percaya bahwa kesehatan mental merupakan fondasi penting ya dalam menciptakan terutama produktivitas dan kesejahteraan ke dalam kehidupan. Kami didukung oleh para profesional psikolog, pakar cerita, dan peer counselor, teman cerita yang siap berkomitmen untuk menghadirkan berbagai program dan juga layanan untuk meningkatkan terkait kesejahteraan psikologis untuk semua lapisan masyarakat. Nah, sampai saat ini kami sudah bermitra dengan lebih dari 60 mitra psikolog di ceritakan.id. Kemudian kita juga udah bermitra dengan teman-teman dari 30 lebih dari peer counselor atau teman cerita. Dan kita sudah melaksanakan lebih dari 500 sesi konseling gitu ya di ceritakan.id. Kemudian kita juga udah bermitra dengan beberapa partner kolaborasi event tentunya salah satunya mungkin dengan Stiba ya Jakarta ini kita juga berkolaborasi untuk mengadakan ya, kegiatan event. Kemudian kita juga sudah menghadirkan lebih dari 100 event udah terlaksana di Ceritakan.id ya dan menghadirkan lebih dari 2.000 peserta untuk event di Ceritakan.id seperti itu. Nah, misi kami di ceritakan.id, kami ingin apa ya, menjadi platform kesehatan mental yang terdepan dan memberikan solusi layanan yang mudah diakses, terutama dan berkualitas, terjangkau untuk semua lapisan masyarakat, tentunya melalui inovasi dan teknologi seperti itu. Dan kami juga memiliki misi, di mana misi kami adalah fokus pada edukasi, kesehatan mental, dan juga kami menghadirkan layanan konsultasi untuk kesehatan mental di Indonesia pada umumnya. Dan ini adalah layanan kami, layanan konsultasi kami di ceritakan.id. Kami ada layanan di mana ada terdiri dari layanan konseling dengan psikolog atau pakar cerita. Kemudian kita ada konseling dengan konselor atau peer konselor, teman cerita. Kemudian kita juga ada sharing atau support group ya di kegiatan kami. Nah, untuk pakar cerita kami seperti yang terlihat di layar, kami udah apa ya dapat lihat bahwa ada beberapa profil dari psikolog kami. Mungkin kalau Bapak Ibu yang ingin mulai untuk berkonsultasi langsung dengan psikolog, kami juga menyediakannya dan itu Bapak Ibu bisa langsung melakukan sesi booking konsultasi di website kami di pakar.ceritakan.id. Seperti itu nanti bisa langsung ada sesi bookingnya untuk booking psikolog. Nah, kemudian juga kami menghadirkan layanan teman cerita, di mana teman cerita ini adalah uh, peer counselor yang memang sudah kami training untuk profesionalnya ini untuk melakukan sesi counseling gitu ya sebagai tahap awal apa ya istilahnya itu teman-teman sebaya kalau kalau kami itu jadi memang ini kami persiapkan untuk rekan-rekan yang ingin memulai untuk berkonsultasi, tapi sebelum ke psikolog mungkin pengen bercerita dulu dengan teman sebaya dan kini kami hadirkan yang memang uh, praktisi yang memang udah memiliki latar belakang di bidang psikologi seperti itu. Dan untuk saat ini teman cerita ini bersifat gratis ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu dapat mengakses layanan teman cerita di teman.cerita.id dan di situ bisa langsung memilih teman cerita yang bisa di apa ya bisa dilihat profilnya, kemudian bisa lakukan pembookingan sesi dengan teman cerita seperti itu. Untuk ragam usianya juga variatif ya untuk teman cerita ini jadi dari remaja dan juga ada yang dari dewasa seperti itu.
Nah, kemudian berikutnya kita juga fokus di layanan edukasi kesehatan mental, salah satunya itu event terkait layanan psikologi, event kesehatan mental, dan salah satunya kolaborasi dengan Stibaya Jakarta ini merupakan salah satu kegiatan kami di edukasi kesehatan mental. Ada event kesehatan mental, kemudian ada program Go to School and Campus, peer counselor development program, program konten edukasi di sosial media kami seperti itu. Dan kalau Bapak Ibu mungkin bisa ini ya melihat di profil Instagram kami itu ada event-event yang udah kami laksanakan, itu ada di situ bisa bisa terlihat di event.cerita.id atau mungkin kalau Bapak Ibu pengen mengikuti event-event kami bisa pantau terus di informasinya di Instagram kami seperti itu. Kemudian kita juga ada beberapa program di layanan edukasi ini. Program Go to School. Jadi program Go to School ini adalah kita menghadirkan sosialisasi terkait kesehatan mental di sekolah-sekolah. Dan saat ini kita udah hampir sekitar 8 sekolah yang udah kita kunjungin di wilayah Bandung dan sekitarnya. Dan ini merupakan langkah awal kami dalam menghadirkan layanan edukasi kesehatan mental ke sekolah-sekolah ya, remaja yang ada di sekolah seperti itu. Dan berikutnya kita juga ini inisiasi program Go to Campus dan ya ini merupakan uh, langkah awal kami kolaborasi dengan STIBA IFC untuk program Go to Campus ini ya. Alhamdulillahnya Bapak Mulaso dan rekan-rekan di STIBA IFC menerima kami dengan baik untuk mengadakan kegiatan uh, Go to Campus ini untuk menghadirkan memberikan sosialisasi terkait kesehatan mental ke teman-teman mahasiswa seperti itu. Nah, berikutnya kami juga memiliki program di mana program ini adalah Peer Counselor Development Program, di mana program ini program pelatihan yang dirancang untuk mahasiswa dan lulusan psikologi yang memiliki keterampilan konseling sebaya ya. Dan nantinya yang lulus dari program PCDPC ini nanti akan kita libatkan dalam program layanan di teman cerita seperti itu. Jadi nanti prosesnya itu jadi teman cerita yang sekarang udah ada di layanan kami ini memang teman cerita yang udah kami berikan pelatihan ya yang intensif supaya memberikan layanan yang baik ke klien seperti itu. Nah, yang terakhir kami juga memiliki program ini yang baru kami launching. Nah, itu Teman Cerita Academy. Jadi kalau Teman Cerita Academy lebih ke peer support training program. Kita akan untuk target audiensnya ini lebih umum. Kalau yang tadi PCDV atau program Counseling Development Program itu khusus untuk mahasiswa atau lulusan psikologi seperti itu. Tapi kalau yang ini kita bersifatnya umum. Jadi Bapak Ibu mungkin kalau yang tertarik untuk mengikuti belajar untuk menjadi peer support di untuk apa ya teman atau keluarganya di lingkungan sekitarnya mungkin bisa mengikuti program kami yang ini. Ini karena ini bersifatnya umum ya. Jadi ini bukan khusus untuk kayak orang-orang yang memiliki latar belakang psikologi, tapi ini untuk bersifat umum. Kita memberikan pelatihan supaya ini untuk membekali siapapun gitu tanpa harus belajar latar belakang belakang psikologi. Jadi ini untuk memiliki keterampilan uh, peer support atau apa ya untuk memberikan kesehatan mental ke lingkungan orang-orang terdekat seperti itu. Nah, mungkin sekian perkenalan kami dan layanan-layanan kami yang ada di Ceritakan.id. Kami sangat terbuka untuk Bapak Ibu yang ingin berkolaborasi dengan Ceritakan.id. Semoga kolaborasi kami dengan dengan Stiba Jakarta ini bisa menjadi langkah awal untuk kegiatan kami menghadirkan layanan kesehatan mental di kampus teman-teman. Mungkin itu dari saya. Ucapkan terima kasih dan eh, semoga kita sama-sama bisa menyimak ya terkait materi yang akan dipaparkan oleh materi kami di sesi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Mas Ade untuk perkenalan singkat tentang Ceritakan.id yang telah disampaikan. Mungkin selanjutnya kita akan mendengarkan atau membuka
Untuk sesi selanjutnya, sesi inti, yaitu sesi pemateri. Mungkin sebelum kita masuk sesi pemateri, kita akan memperkenalkan terlebih dahulu untuk pemateri kita pada hari ini. Mungkin boleh di-share screen untuk CV-nya. Sudah terlihat belum ya? Sudah di-share screen? Sudah terlihat. Oke, baik. Pemateri kita pada hari ini ya, dengan nama Teh Rifa. Teh Rifa, eh, Rifa Nurafiani Espesi dari lulusan Universitas Pendidikan Indonesia yang dimana dengan jurusan psikologi dengan berbagai macam pengalamannya, yaitu dari Learning dan Development Specialist Human Resource Management pada perusahaan kecap Cap Anggur pada tahun 2025 hingga sekarang. Kemudian ada juga Human Capital Learning Development Management PT Bio Farma Persero pada tahun 2024 hingga Maret 2025, dilanjut dengan Asisten Human Resource Analysis TVRI Jawa Barat, Talent Management PT Milan Jaya Pratama, dan beberapa organisasi atau leadership experience yang dimiliki oleh Teh Rinta Durafiani Saada. Mungkin itu untuk perkenalan singkat mengenai pemateri kita pada hari ini. Untuk selanjutnya mungkin bisa kita panggil Teh Rita untuk bisa memulai pemateri hari ini. Kepada Teh Rita, saya persilahkan Teh. Oke, baik. Suara saya terdengar nggak ya sebelumnya? Dengar cukup jelas Teh. Halo Teh Rita. Halo, Mbak Safira ya. Ya, gimana Teh kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Mbak Baik, Safira oke. gimana nih kabarnya? Aku juga baik sih Teh hari ini. Oke, happy hari ini. Benar sekali. Oke, mungkin bisa kita mulai sekarang Teh untuk sesi pematerian ya. Kayaknya teman-teman udah pada nggak sabar untuk sesi itu. Boleh, boleh, boleh. Oke, kepada Teh Rita Nurafiani Saada, Espesi Waktu dan Layar saya persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Safira. Selamat pagi, pagi menuju siang ya teman-teman semua, yang terhormat Bapak Ibu dosen, STIBA IEC, teman-teman mahasiswa juga dan tim dari Ceritakan ID. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan serta salam sejahtera untuk kita semua. Baik teman-teman, perkenalkan sebenarnya tadi perkenalannya udah disampaikan ya, oleh moderator, oleh Mbak Syafira gitu ya, mengenai latar belakang saya, kemudian saya itu siapa gitu ya. Jadi sebetulnya saya ini juga mahasiswa yang baru lulus gitu dari program studi psikologi. Kemarin saya berkuliah di Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung, kalau teman-teman tahu gitu ya Bapak Ibu dan dosen sekalian, mohon izin. Uh, jadi saya baru saja lulus dari program studi psikologi Universitas Pendidikan Indonesia dan saat ini kegiatannya itu bekerja gitu ya, karena sebetulnya fokus yang saya ambil di psikologi itu lebih ke psikologi industri dan organisasi kayak gitu. Jadi lebih ke human resource dan lain-lain kayak gitu. Jadi kan di psikologi sendiri itu banyak berbagai konsentrasinya. Ada psikologi klinis, perkembangan, pendidikan, dan lain-lain termasuk dengan psikologi industri dan organisasi. Dan sekarang saya lagi fokus ke um, psikologi industri dan organisasi gitu. Nah, saya ini diminta untuk membawakan atau sharing-sharing gitu ya mengenai quarter life crisis. Ini bukan berarti saya lebih expert, tapi kebetulan saya juga pernah mengalami di fase ini gitu ya, quarter life crisis. Jadi apa sih sebenarnya quarter life crisis itu? Nanti kita coba ngobrol-ngobrol bareng-bareng sebenarnya ini tuh apa, dampaknya seperti apa, dan biasanya dialami oleh siapa gitu ya, apakah dialami oleh semua orang gitu ya. Nanti coba kita gali, kita ngobrol-ngobrol gitu. Bukan berarti saya lebih expert, tapi kita coba ngobrol-ngobrol ini lebih saya yang nge-guide gitu ya, nge-guide sesi diskusi, sesi merenung pada siang hari ini. Seperti itu. Oke, boleh di next operator.
Oke, kita mulai. Nah, sebelum kita coba telaah sebenarnya quarter life crisis itu apa sih? Nah, coba teman-teman kayaknya banyak banget di sini yang udah jadi korban berbagai pertanyaan ini gitu ya. Mulai dari skripsinya udah sampai mana gitu ya. Sekarang semester berapa? IPK-nya berapa mungkin ya. Terus kemudian setelah eh, udah lulus, mulai tuh ditanya kerjanya di mana sekarang, udah dapet kerja atau belum. Terus juga kalau misalkan baru lulus banget atau lagi di semester akhir ditanya mau lanjut kuliah atau kerja gitu. Apakah kuliah lagi ataupun mau kerja. Terus mungkin kalau yang udah kerja gitu ya, udah lama kerja, ada lagi tuh muncul pertanyaannya kapan nikah gitu ya. Terus kapan naik jabatan dan lain-lain. Pertanyaan-pertanyaan ini tuh sebetulnya selalu akan muncul gitu ya. Nah, apakah semua yang dilontarkan pertanyaan ini adalah seorang korban? Nah, tergantung. Nah, tergantung. Kalau misalkan teman-teman sudah tahu jawabannya apa, mungkin akan terdengar biasa saja ya pertanyaan ini. Tapi kalau ternyata oh belum punya jawaban yang pasti nih mengenai pertanyaan ini, nah mungkin ini bisa menjadi bumerang yang bisa menjadi suatu hal yang bikin tertekan gitu ketika ditanyain soal ini. Mungkin yang nanyain mah cuman basa-basi aja gitu ya. Tapi dari basa-basi itu karena kita nggak punya jawabannya, karena kita juga lagi krisis, lagi bingung jawabannya apa, nggak tahu ke depannya mau kayak gimana, akhirnya itu menjadi sebuah krisis emosi, sebuah tekanan buat kita gitu ya. Ketika ada orang yang nanyain skripsinya udah sampai mana, terus kerjanya di mana sekarang, mau lanjut kuliah atau kerja, kapan nikah, terdengarnya pertanyaannya kayak biasa aja gitu ya, tapi ternyata itu bisa bikin seorang tertekan, stres, ataupun mungkin bahasanya kalau Gen Z overthinking gitu ya, kayak gitu. Nah, mungkin teman-teman udah ada yang mulai mengalami pertanyaan, udah dimunculin pertanyaan-pertanyaan seperti ini, atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lainnya. Biasanya apa? Coba-coba komen di kolom chatnya. Biasanya selain pertanyaan ini, yang sering dilontarin ke teman-teman tuh pertanyaan-pertanyaan seperti apa? Yang biasanya bikin tertekan, yang biasanya bikin stres gitu. Kira-kira apa nih? Boleh ya diramein di kolom chatnya. Biasanya apa aja nih yang nggak dibanding-bandingin tuh katanya Rizna. Oh iya dibanding-bandingin Kak. Padahal yang ngebandingin juga nggak sempurna kayak gitu ya. Nothing's perfect katanya dibanding-bandingin betul. Biasanya kok dia dia umur umur 22 tahun udah menikah kok kamu belum gitu misalkan. Terus kapan nikah sih? Itu udah relate banget ya buat teman-teman yang umurnya udah 20-an ke atas, itu udah relate banget kapan nikah gitu ya ditanyain, padahal kan fase hidup orang atau pilihan jalan hidup orang itu berbeda-beda. Nah, berarti sudah mulai relate ya, ternyata sudah bermunculan dipertanyakan seperti itu gitu. Betul, padahal nikah itu bukan sebuah achievement nah gitu ya. Oke. Oke, mungkin nah nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya. Boleh di next dulu, Mbak. Oke. Oke. Nah, jadi sebetulnya apa sih quarter life crisis itu gitu ya? Sebelumnya kita sering dengar quarter life crisis itu apa. Nah, jadi quarter life crisis ini adalah krisis yang terjadi di masa peralihan, biasanya dari masa remaja ya, ke masa dewasa, karena ada berbagai banyaknya pilihan yang perlu diambil, misalnya mengenai karir gitu, kapan saya kerja, saya kerjanya di mana, atau mungkin belum terlalu banyak pilihan sampai kita bingung kita mau kerja di mana gitu ya, atau lagi nunggu nggak dapat misalkan. Terus kemudian juga nggak hanya karir juga teman-teman, tetapi quarter life crisis ini juga bisa terjadi karena adanya kebingungan mengenai hubungan hubungan kedekatan sosial. Misalkan suatu hal yang wajar ketika kita makin dewasa, nih teman-teman mungkin udah banyak yang ngerasa ya makin dewasa circle pertemanan itu makin mengecil, jadinya kita ngerasa nggak ada lagi yang support kita gitu ya. Padahal ketika kita beranjak dewasa itu memang manusia atau kehidupan seseorang itu sudah mulai berpencar satu-satu gitu ya, udah memilih jalannya masing-masing. Kemudian juga hubungan percintaan gitu ya, ini juga bisa menjadi suatu hal yang bikin krisis gitu ya, mau dilanjut atau enggak, mau dilanjut tapi nggak ada dia.
sakit hati, tapi kalau dilanjut juga bikin sakit gitu ya, bikin tersiksa misalkan seperti itu. Kemudian juga mengenai kehidupan sosial gitu ya. Orang lain udah nenteng umur 25 tahun udah nenteng tas Dior gitu ya, kita masih nenteng tas apa gitu ya, misalkan seperti itu. Nah, lalu kenapa sih ini bisa terjadi gitu ya? Sebetulnya ini wajar atau enggak? Nah, kita nanti coba bahas lebih lanjut ya. Boleh di next dulu teman-teman? Oke. Nah, coba sebelum kita lanjut, nah ternyata banyak banget tantangan ketika kita sudah beranjak dewasa gitu ya. Pertama itu tentunya dari perubahan biologis. Nah, terdapat perubahan fisik, keluhan terkait kondisi fisik atau penampilan diri gitu ya. Karena mungkin ketika kita sudah beranjak, ketika sudah dari remaja ke dewasa, ternyata banyak banyak kesibukan-kesibukan yang bikin kita lupa untuk merawat diri kita sendiri. Akhirnya terdapat perubahan biologis, tapi nggak cuma dari itu, juga ada perubahan hormon dan lain-lain. Kemudian juga ada perubahan psikologis ketika kita ada di masa transisi dari remaja ke dewasa, itu kita mulai mempertanyakan keyakinan dirinya gitu ya, kepercayaan dirinya gitu ya, dan menanyakan sense of self gitu ya, makna diri sendiri itu seperti apa kayak gitu. Itu hal yang terjadi ketika masa peralihan dari remaja ke dewasa. Kemudian adanya perubahan intrapersonal gitu, ada perubahan peran dan hubungan ketika kita masih ada di bangku SMA, ketika kita masih kuliah gitu, perannya kita ya sudah kuliah saja gitu ya, hubungan dengan yang lainnya seperti apa juga itu akan berbeda ketika kita ada transisi dari masa remaja ke dewasa. Kemudian perubahan ekspektasi dalam hubungan. Misalkan ketika teman-teman itu mungkin kalau dewasa, udah beranjak dewasa, udah maju-maju ke fase nikah nih ya, ekspektasinya ketika menjalin hubungan itu sudah mulai serius gitu ya. Ketika mau berhubungan dengan seseorang lalu melangkah ke jenjang serius, kan pasti ada pertimbangan-pertimbangan dari mulai kita memikirkan soal pekerjaan gitu ya, banyak ekspektasi-ekspektasi yang merujuk ke sana gitu yang harus disusun gitu. Kemudian juga perubahan terhadap tanggung jawab. Nah, misalkan kalau dulu tanggung jawab kita itu masih kayak uang jajan gitu ya, misalkan masih kasih oleh orang tua. Ternyata ketika mau lulus kuliah itu kita rasanya sudah malu kalau misalkan masih minta uang jajan, uang buat beli skincare gitu ya, masih minta ke orang tua. Nah, itu terdapat perubahan tanggung jawab. Atau mungkin yang sudah menikah. Nah, yang sudah menikah itu beda lagi tanggung jawabnya, waktu eh, saat single bertanggung jawab buat dirinya sendiri, ketika sudah nikah ada tanggung jawab lain gitu, tanggung jawab terhadap istrinya, mungkin anaknya. Itu ada fase-fase krisis karena ada transisi ketika awalnya single lalu berpindah gitu statusnya ke rumah tangga kayak gitu. Itu ada perubahan-perubahan interpersonal, termasuk ke dalam perubahan interpersonal gitu, perubahan tanggung jawab. Kemudian juga perubahan terhadap tuntutan dan peran sosial gitu, ketika kita sudah naik lagi stage-nya, tentunya peran dan tuntutan sosialnya juga sudah banyak gitu ya, sudah berbeda. Kemudian perubahan terhadap norma gitu ya, yang tadinya kalau misalkan masih di masa-masa kuliah nih masih ke happy sana sini gitu, sekarang ketika sudah mau eh kerja atau udah lagi nyelesain skripsi, rasanya selalu ada rasa bersalah ketika kita happy-happy, ketika kita party-party gitu ya, karena udah di semester akhir, skripsinya udah sampai mana, tapi adanya perubahan norma yang bikin kita selalu merasa bersalah ketika kita party-party gitu, padahal tidak apa-apa untuk self reward kepada diri kita sendiri. Nah, itu teman-teman perubahan-perubahan yang menjadi tantangan di usia dewasa. Kenapa gitu ini menjadi sebuah tantangan ya? Karena fase ini juga tidak sama lagi dengan fase sebelumnya, seperti itu. Boleh di next dulu? Nah, kita lihat krisis ini. Jadi sebetulnya krisis itu apa sih? Quarter life crisis ini mungkin memang merupakan periode periode di mana kita merasa kesulitan gitu ya, merasa rentan gitu ya. Tetapi hal ini juga bisa menjadi sebuah titik balik teman-teman. Jadi nggak selalu quarter life
crisis itu, sorry, adalah sebuah ancaman hidup yang mematikan kita, misalkan yang akan membuat kita stuck terus di situ gitu. Tidak, malahan quarter life crisis ini merupakan periode di mana kita merasa kesulitan dan rentan, tetapi hal ini juga bisa menjadi sebuah titik balik gitu, titik balik yang bisa kita gunakan sebagai sebuah kesempatan untuk mencari solusi baru dan cara baru untuk hidup kita gitu. Kenapa? Kenapa kok bisa jadi titik balik gitu ya? Nah, malahan ada beberapa pendapat, ada beberapa opini dari beberapa orang gitu ya, bahwa kita justru nggak baik gitu, nggak baik kalau kita nggak punya sense of crisis gitu ya, ketika kita nggak ngerasa krisis, ketika kita cuman normal-normal aja gitu menjalani hidup seperti biasanya. Nah, malah kita tidak ada istilahnya tuh, nggak kayak kayak ada alarm yang mengingatkan kita bahwa harus ada masa-masa yang harus kita naikin lagi gitu, step atau level yang harus kita naikin lagi gitu ya, nggak cuek-cuek aja. Nah, jadiin quarter life crisis ini untuk periode di mana kita bisa melakukan hal-hal yang lebih dari sebelumnya, seperti itu. Boleh di next? Nah, lalu sebetulnya quarter life crisis itu normal nggak sih gitu ya? Nah, quarter life crisis ini adalah tadi ya, sebuah proses yang telah dilalui atau akan dilalui oleh kebanyakan pada orang umumnya gitu ya. Nah, kenapa sih terjadinya di usia 20 sampai 30 tahun gitu? Karena di usia ini tuh cukup rentan sebelumnya di remaja gitu ya. Ketika kita dari SD, SMP, SMA itu biasanya perubahan fase hidupnya tuh umum gitu ya, dan kita tahu mau kemana. Nah, biasanya kalau misalkan kita sudah lulus SD, fase selanjutnya yang paling umum adalah kita masuk SMP. Ketika sudah SMP, fase paling umumnya setelah itu kita lanjut SMA. Setelah SMA, nah baru nih biasanya setelah SMA mau lanjut kuliah ataupun kerja kayak gitu ya. Nah, tapi yang lebih akan banyak pilihan lagi adalah ketika sudah lulus kuliah. Nah, di umur 20-an ini, di umur 20 sampai 30 tahun. Setelah kita kuliah, itu mau ngapain? Apakah kuliah lagi, apakah kerja ataupun nikah? Nah, semakin banyak pilihan, semakin kita bingung, semakin itulah yang menjadi titik krisis kita gitu ya. Jadi, wajar nggak sih? Wajar. Semua orang juga akan mengalami masa-masa krisis ini gitu ya. Kenapa? Karena fase selanjutnya, step selanjutnya itu tidak umum lagi seperti kita ada di usia remaja. Ketika kita usia remaja tadi, ketika kita lulus SMP, step paling umumnya adalah kita masuk SMA gitu. Tapi ketika kita sudah lulus kuliah gitu, lebih banyak lagi pilihannya yang harus bikin kita mikir gitu ya. Apakah kita akan kuliah lagi tapi kayaknya pusing deh kuliah terus, misalkan kayaknya pengen coba kerja gitu ya, tapi cari kerja juga sulit. Lalu apakah nikah, juga pasangannya belum ada gitu ya. Dan nikah juga bukan hal yang mudah, misalkan seperti itu. Nah, quarter life crisis ini berperan sebagai pendorong, justru berperan sebagai pendorong teman-teman untuk mengeksplorasi ide baru, kegiatan baru, perspektif baru, dan mengelola tantangan hidup gitu ya. Jadi, ketika kita merasa krisis gitu ya, bukan berarti kita akan ada atau akan diam terus, akan terjebak dalam situasi seperti itu. Tidak gitu, tergantung bagaimana kita mengolahnya gitu. Seperti itu. Jadi, quarter life crisis itu sebenarnya normal atau mungkin sebuah gangguan gitu, mungkin sebuah penyakit gitu. Tidak. Quarter life crisis itu normal, teman-teman gitu ya, dan ini akan mostly gitu ya, semua orang mengalami fase-fase krisis ini, mau yang sudah punya kerja gitu ya, karena kan orang itu dinamis ya gitu. Semua orang juga pasti ada di fase-fase mempertanyakan hidupnya gitu ya. Mungkin kalau yang udah dapat kerja, terus kok jabatan saya di sini-sini aja, atau mungkin yang udah manajer jabatannya kok jabatan saya manajer terus ya. Terus ternyata setiap hari ada juga yang beranggapan, oh setiap hari saya bekerja, udah dapat kerja nih waktu waktu dari kuliah
nyari kerja bingung, pas udah dapat kerja, ternyata setiap harinya saya melakukan hal yang tidak saya suka gitu. Ternyata saya tidak menyukai pekerjaan saya dan itu masuk ke fase krisis juga gitu ya. Jadi semua orang juga akan mengalami quarter life crisis yang berbeda-beda seperti itu. Jadi jawabannya adalah normal dan bukan sebuah gangguan atau penyakit, tergantung kita mengolahnya kayak gimana. Selama kita bisa mengolahnya, quarter life crisis ini akan menjadi suatu hal yang memang biasa gitu. Itu adalah hal yang normal, malah jangan malah jadi takut, wah aku kenapa nih kira-kira kayak gitu. Tapi kalau misalkan ternyata quarter life crisis ini bikin teman-teman ngerasa ada kecemasan berlebihan, terus ada anxiety, nah itu mungkin elemen-elemen yang terdapat di dalamnya mungkin kalau itu sudah terasa mengganggu, itu boleh untuk dikonsultasikan gitu ya ke teman-teman yang profesional. Nah, mungkin tadi juga bisa ya melalui ceritakan.id juga gitu. Oke, boleh next. Nah, ini ya, ini sebagai reminder bahwa gunakanlah periode ini sebagai kesempatan untuk melakukan evaluasi dan mengembangkan diri untuk bisa lebih baik lagi gitu. Boleh di next? Oke. Oke, boleh di next. Mhm. Jadi error ya. Oke. Ya, teman-teman yang di Zoom masih pada di depan layar ya, gitu. Kita nanti akan ada sesi ngobrol-ngobrolnya juga. Oke, boleh di next Mbak Operator. Oke. Kalau di kalau di layar saya sih belum belum ini ya. Nah, lalu apa sih dampak dari quarter life crisis itu gitu ya, sebenarnya dampak dari quarter life crisis itu apa aja sih? Yang pertama itu tentunya mungkin teman-teman udah mulai relate, udah mulai merasakan ya, ada yang udah semester akhir gitu ya, munculnya perasaan tertekan gitu, frustasi, apalagi udah ada muncul pertanyaan-pertanyaan kayak tadi tuh, kapan nikah, kapan lulus, gitu udah lulus atau belum, skripsinya udah sampai mana gitu ya. Nah, perasaan tertekan dan frustasi ini disebabkan karena terdapat kesenjangan antara harapan dengan realita gitu ya. Harapannya sih skripsinya sebenarnya harus lulus tapi realitanya belum misalkan. Nah, itu menjadi suatu hal yang bikin tertekan, frustasi misalkan. Kemudian juga ada munculnya perasaan tidak berdaya, tidak berarti yang disebabkan oleh anggapan bahwa belum ada pencapaian yang dapat dibanggakan gitu. Padahal banyak banget pencapaian atau hal yang bisa dibanggakan ketika teman-teman udah ada di fase ini, masih bisa bernafas, masih bisa hidup sampai sekarang, itu artinya teman-teman sudah melalui beberapa proses yang artinya itu adalah suatu hal yang perlu dibanggakan gitu ya. Tidak suatu hal yang perlu dibanggakan itu tidak harus melulu mengenai achievement, tidak melulu soal menjuarai sesuatu, tapi ketika teman-teman bertahan hingga detik ini, itu adalah hal yang sepatutnya untuk dibanggakan gitu ya. Kemudian juga dampaknya itu munculnya perasaan cemas dan kekhawatiran. Nah, ini disebabkan oleh biasanya pengaruh-pengaruh sosial nih gitu ya, terutama itu adanya tuntutan dari lingkungan gitu. Nah, biasanya hal-hal kayak gini itu muncul dari nggak hanya di lingkungan nyata kita, tapi di sosial media juga. Biasanya kita scroll tuh, scroll scroll TikTok, oh kok orang udah umur segini udah punya banyak mobil ya, udah punya rumah gitu ya. Terus juga lihat eh ketika kita lihat di sosial media itu rasanya kita terbanding jauh gitu ya dengan orang-orang yang di sosial media. Padahal di sosial media pun yang pasti yang dilihatin tuh yang baik-baiknya aja, walaupun mungkin ada beberapa orang yang bercerita tentang kesedihannya juga, tapi di sosial media mostly itu menunjukkan kebahagiaan dan achievementnya gitu ya. Tidak diperlihatkan bahwa untuk meraih itu semua itu ada part-part di mana mereka bersusah payah dan mereka juga pernah mengalami krisis-krisis itu, tapi mungkin berbeda hitungan waktunya dengan kita. Kalau mereka sudah lebih duluan mengalami krisis itu gitu, tapi kita baru
mulai merasakan quarter life crisis itu, dan mungkin kita juga akan ada di fase seperti mereka, tapi timeline orang itu berbeda-beda kayak gitu. Jadi semua orang mungkin bisa sukses, tapi punya deadline-nya masing-masing gitu ya, tidak bisa dipukul rata gitu. Boleh di next? Mhm. Oke, mungkin agak ini ya, eh, sinyalnya. Oh. Nah, ada juga muncul perasaan insecure teman-teman, biasanya kalau misalkan kita lihat di sosial media gitu, lagi-lagi sosial media, karena mungkin Gen Z juga lebih banyak intensitasnya di gadgetnya gitu ya. Muncul perasaan insecure yang disebabkan dari perilaku membanding-bandingkan dirinya tadi dengan pencapaian orang lain gitu. Munculnya kemungkinan gangguan psikologis. Nah, baru ini ke stage yang terakhir adalah muncul dampak dari quarter life crisis ini, muncul gangguan psikologis yang dapat mengganggu fungsi sehari-hari seperti depresi, kemudian gangguan emosi, gangguan kecemasan, ada juga gangguan sampai ke pengendalian impuls gitu ya teman-teman. Nah, itu juga dampak ketika kita tidak bisa cepat-cepat memitigasi quarter life crisis ini gitu ya. Ini bisa sampai ke dalam kemunculan gangguan-gangguan psikologis gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah mulai cemas nih kalau lihat orang-orang di sosial media gitu, kayaknya aduh, eh, banyak banget yang bikin kita insecure gitu. Itu disarankan puasa dulu gitu ya, puasa dulu untuk scroll-scroll TikToknya gitu ya. Coba kita eh tenangin diri, lalu take action kayak gitu. Nanti kita akan coba sharing-sharing lagi mengenai gimana cara mengatasinya gitu ya. Boleh di next? Oke, oke, boleh di next. Mhm. Nah, semua hal ini bisa mengganggu produktivitas teman-teman dan mempengaruhi pengambilan keputusan kalau kita nggak cepat-cepat mitigasi hal tersebut gitu ya, bisa sangat mengganggu gitu. Kalau misalkan kita terus mikirin itu ya, gimana ya ini sudah umur segini tapi masih di situ-situ aja. Kalau kita terus-terusan mikirin gitu ya tanpa ada tindakan, ya itu akan mengganggu produktivitas atau mungkin resikonya adalah mengganggu psikologis kita gitu. Boleh di next lagi? Nah, kemudian kalau gitu, apa sih yang bisa kita lakukan gitu ya dalam periode quarter life crisis ini gitu ya? Nah, yang pertama tentunya mengenali diri kita. Nah, ketika teman-teman berada di stage mulai mempertanyakan nih, eh aku bingung, ada kekhawatiran gitu ya. Nah, kekhawatiran kapan nikah, misalnya terus kerjaannya gitu-gitu aja gitu, atau mungkin kenapa sih mau pacaran sama dia gitu ya. Nah, silakan teman-teman tarik nafas yang panjang dan lepaskan gitu ya, lepaskan pertanyaan-pertanyaan itu dan mulai kenali diri sendiri gitu ya. Semua orang itu punya jalannya masing-masing. Jalanilah hal yang bikin kamu bahagia ya. Kalau ada kritik itu terima aja, tapi jangan biarin itu berlarut overthinking, jadinya nanti malah kitanya nggak ngapa-ngapain gitu ya. Hindari overthinking ini gitu ya. Lebih baik teman-teman daripada teman-teman itu memikirkan gitu ya, lalu berlarut-larut. Boleh kok memikirkan gitu. Kita juga harus punya awareness mengenai hal itu, tapi jangan berlarut-larut. Lebih baik bekerja keras agar semesta ini nantinya membawa teman-teman ke jalan yang tepat gitu ya, dibanding kita gak ngapa-ngapain gitu. Jadi mulailah kenali diri teman-teman sebenarnya maunya apa gitu ya. Sebenarnya eh, nanti setelah lulus kuliah tuh teman-teman maunya apa sih? Kenali dulu ini perasaan apa. Oh iya, ternyata teman-teman itu mulai krisis nih mengenai mau ngapain, mau ngapain setelah kuliah misalkan. Nah, coba kenali. Nah, setelah itu barulah eh, menerima. Nah, ketika teman-teman menerima nih ya, nanti teman-teman juga akan lebih menyayangi diri teman-teman gitu ya. Ubah pola pikir kalau quarter life crisis ini adalah ancaman hidup
gitu ya, karena ini bukan ancaman, tapi ini adalah bagian dari perjalanan kita menuju proses pendewasaan. Nah, setelah ini teman-teman akan lebih mudah nih melewati tantangan kehidupannya. Contoh misalkan eh, teman-teman ini sudah tadi ya, sudah tahu maunya kemana gitu ya. Sudah mengenali ini perasaan apa, terus maunya kemana, nah itu akan lebih mudah lagi gitu ya, karena quarter life crisis ini bukan ancaman hidup tapi bagian dari proses pendewasaan gitu ya. Nah terus kemudian juga coba lihat dari sudut pandang lain, kalau quarter life crisis ini bisa bikin kita berkembang, bisa bikin kita jadi ngerti gimana caranya mencapai tujuan, sampai tahu kekurangan dan kelebihan yang dimiliki itu apa. Nah, setelah itu teman-teman akan jauh lebih bisa menerima. Setelah menerima, teman-teman bisa menyayangi diri sendiri dan lebih enak menjalani hidupnya gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian ambil kendali gitu ya. Jangan biarkan teman-teman itu eh di nina boboin sama overthinkingnya teman-teman. Jadi teman-teman diam gitu ya, berlarut-larut. Nah, setelah mengambil kendali, jangan biarkan overthinking itu mengendalikan kita gitu, tapi kita yang mengambil kendali mengenai hal itu. Kemudian lalu mengambil tindakan, take action. Nah, setelah itu kira-kira kayak gimana? Nah, nggak ada pertanyaan yang nggak ada jawabannya. Ini kalau misalkan teman-teman mempertanyakan mau kemana, itu pasti akan ada jawabannya. Teman-teman sebenarnya maunya apa? Bisa dibantu dengan coba cari atau bikin catatan gitu. Apa yang sudah teman-teman lalui hal ini? Sebetulnya kita ingat-ingat lagi 3 tahun ke belakang atau pertama kali masuk kuliah itu tujuan untuk masuk kuliah itu nantinya pengen ngapain. Ternyata pengen setelah lulus kuliah nanti itu kerja, misalkan kerja jadi guru, misalkan jadi guru. Nah, coba cari step atau kiat-kiat untuk mempelajari untuk bisa sampai ke sana gitu ya, untuk bisa menjadi guru setelah kuliah biasanya ngapain. Nah, dan dari sini juga jangan ada kekhawatiran, tapi kok masih di sini-sini aja ya. Nah, setiap orang juga punya timeline yang berbeda-beda gitu ya. Bukan berarti ketika teman-teman telat gitu, teman-teman akan gagal. Itu tidak ya. Kayak gitu. Jadi, yang perlu kita ingat adalah hidup ini dinamis, teman-teman. Ini pengingat bahwa hidup itu nggak ada. Jadiin quarter life crisis ini adalah pengingat bahwa di hidup ini nggak ada yang permanen gitu ya. Hidup ini dinamis, jadi teruslah berjuang gitu. Mulailah lakuin sesuatu, jangan cuman mikirin mikirin aja gitu ya. Boleh memikirkan gitu ya, ada sense of awareness, tapi eh, harus take action juga gitu ya. Tadi juga kalau kata Bapak tadi gitu ya, Bapak Muhlasul Fasik katanya eh, masa depan itu adalah milik kita yang mempersiapkan hari ini gitu ya. Jadi teman-teman jangan hanya memikirkan saja overthinking tapi take action gitu ya. Yang perlu kita ketahui bahwa tadi ingat-ingat bahwa quarter life crisis ini adalah sesuatu yang normal, semua juga memahaminya. Teman-teman tidak apa-apa, it's okay untuk merasakan ini. Setelah itu jangan berlarut-larut, cari kiat-kiat untuk mencapai step selanjutnya gitu ya. Kalau misalkan carinya susah gitu ya, di zaman sekarang tuh ternyata nyari kerja tuh susah. Nah, coba cari tahu, upgrade diri gitu ya. Apa yang bisa memudahkan jalan ke situ gitu ya. Seperti itu, teman-teman. Boleh di next? Oke, lanjut. Mhm. Nah, tadi ya, nyambung dari tadi tips menghadapi quarter life crisis. Ini yang tadi ya, ketahui dulu masalah teman-teman apa. Sebelum teman-teman membuat perubahan yang drastis dalam hidup, coba untuk menyelesaikan hal yang mengganggu terlebih dahulu gitu ya. Ternyata selama ini itu kepikiran banget. Setelah ini tuh mau ngapain gitu. Kok orang lain udah dapat kerja, saya belum gitu selesai. Oh, oke, ternyata rasa cemas ini datang dari ngelihat orang lain udah kerja tapi saya belum dapat kerja misalkan. Oke, kita udah tahu nih masalahnya. Nah, kemudian coba nih hal-hal yang baru, hal-hal yang bisa eh menggapai ke situ, bikin list hal-hal yang ingin dicoba, kemudian lakukan kembali hal-hal yang dulu pernah ditinggalin. Oh, mungkin kenapa kenapa saya
susah cari kerja itu mungkin karena dulu juga nggak aktif mencari tahu mengenai lowongan-lowongan kerja gitu. Nah, lakukan kembali hal yang dulu pernah ditinggalkan. Coba cari-cari lagi, coba cari informasi gitu ya, bikin list hal-hal yang bisa improve diri, ikuti pelatihan-pelatihan gitu ya untuk persiapan kerja gitu ya. Dan tentunya juga yang terakhir adalah kurangi membandingkan diri dengan orang lain gitu ya. Karena setiap orang punya jalannya masing-masing, setiap orang punya tujuannya masing-masing. Bukan berarti kalau ketika kita belum ada di fase itu, kita terlambat gitu ya. Tidak ada yang terlambat, semua orang punya masanya masing-masing gitu ya. Kalau kita pernah dengar gitu ya, ada eh, pepatah yang bilang kalau misalkan sebuah takdir itu tidak akan melewatkanmu kalau misalkan takdir itu adalah untukmu gitu ya. Jadi teman-teman gak usah khawatir, semuanya juga akan ada, tapi mungkin caranya berbeda-beda. Kalau misalkan nih, saya misalkan eh mau ke Jakarta naik mobil misalkan. Nah, ada orang yang jalannya mulus-mulus aja, lancar. Ternyata kalau saya gitu karena jalannya berbeda, itu harus menghadapi macet-macetan terlebih dahulu. Oh, ternyata di jalan itu ada gangguan, misalkan mobil bocor atau ternyata ada kecelakaan-kecelakaan yang menyebabkan saya telat sampainya ke Jakarta gitu. Kita berbeda-beda gitu jalannya. Jadi jangan khawatir teman-teman kalau misalkan belum ada di fase itu karena kita akan masuk ke fase itu asal kita tetap mau berjuang gitu ya. Gak semua orang itu bisa berlari untuk mencapai hal itu. Gak semua hal itu bisa berjalan mulus gitu ya. Bisa jadi orang lain berlari, kita cuman bisa berjalan, kita bisa sampai sana tapi dengan cara merangkak misalkan itu tidak apa-apa, it's okay gitu ya. Jangan khawatir selama kita mau sama-sama berjalan gitu ya. Yang salah yang tidak akan mencapai jalan itu, tidak akan mencapai tujuan itu yang berhenti di tengah, menyerah di tengah gitu. Selama kita nggak mau menyerah, selama kita mau berjalan walaupun sambil merangkak, walaupun sambil kehausan, sambil capek, nangis-nangis gitu ya. Ketika kita sudah mau berusaha, kita akan sama-sama sampai. Tapi mungkin waktunya berbeda-beda gitu, teman-teman. Boleh di next? Oke, nah nanti setelah berusaha teman-teman nih gitu ya sudah memberikan terbaik untuk dirinya sendiri, jangan lupa untuk apresiasi dan sayangi dirimu sendiri gitu ya. Jangan lupa untuk berterima kasih kepada diri sendiri sudah berjalan, sudah mencapai atau sudah melewati gitu semuanya gitu ya. Terima kasih kepada diri sendiri, apresiasi, dan jangan lupa sayangi diri sendiri, jangan menjudge diri sendiri misalkan wah, saya belum sampai sana, wah kayaknya saya bego, saya bodoh gitu. Itu tidak boleh gitu ya, teman-teman. Apa yang kita ucapkan, apa itu prasangka kita dalam manifestasi ke kenyataan yang sebenarnya. Jadi, ucapkan kata-kata yang baik-baik, manifestasikan kepada diri sendiri hal yang baik-baik, karena itu yang akan menjadi hal yang akan terjadi gitu ya. Jadi ucapanlah yang baik-baik seperti apa yang kita pelajari di dalam kalau di dalam Muslim bahwa Allah itu bersama dengan prasangka hambanya gitu ya. Dan itu benar terjadi kalau di psikologi juga dipelajari. Kalau kita itu kalau misalkan kita bermanifestasi yang baik-baik, kalau kita mengucapkan kita hal-hal yang baik, itu mengucapkan kalau kita akan berhasil, itu beneran akan berhasil. Tapi kalau misalkan di diri kita masih ada keraguan, tidak ada keyakinan gitu ya. Itu yang bisa bikin kita gagal gitu ya. Jadi sebelum berusaha, yakinlah kepada diri sendiri kalau teman-teman itu bisa gitu. Keyakinan itulah yang akan mengantarkan teman-teman ke tujuan yang akan dituju gitu ya. Jadi manifestasikan hal yang baik-baik ke diri sendiri. Jangan lupa untuk apresiasi diri sendiri gitu ya, selebrasi kecil-kecilan dan sayangi dirimu. Seperti itu mungkin untuk pemaparan materinya. Selanjutnya kita kalau misalnya ada waktu untuk diskusi boleh ya, aku kembalikan ke moderator. Terima kasih.
Oke, baik. Terima kasih Teh Rita atas pemaparan materi yang super inspiratif dan juga membuka wawasan untuk kita semua. Baik, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, boleh silakan menuliskan pertanyaannya di kolom chat Zoom atau bisa menggunakan fitur raise hand apabila ada teman-teman yang ingin langsung menanyakan ke Teh Ritanya sendiri. Boleh kepada teman-teman saya persilakan jika ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu. Oke Teh, mungkin sambil nunggu teman-teman yang lain, mungkin boleh dari aku dulu kali ya yang nanya ya Teh. Sambil menunggu teman-teman yang lain juga. Mungkin dari aku pertanyaannya, kadang quarter life crisis ini tuh terjadi di umur sekitaran 20-an gitu kan ya. Terus kadang kita tuh masih susah ngebedain antara mana yang lagi di fase quarter life crisis ini dan mana lagi di fase stres atau lagi kebingungan gitu. Jadi kita mungkin susah untuk ngebedain dan aku sendiri susah untuk ngebedain itu gitu. Dan gimana juga caranya kita tuh tahu kalau kita udah berhasil melewati fase itu dan kita udah dinyatain sembuh untuk melewati fase itu sih Teh, paling pertanyaan dari aku. Ya, Mbak Safira, maaf tadi agak sempat keputus yang terakhir. Yang terakhir itu, aku ulang ya Teh, untuk pertanyaan terakhir itu gimana kita bisa dinyatakan kalau kita sembuh atau berhasil melewati dari fase life quarter life disease ini gimana Teh? Oke, oke, Mbak Safira cukup bagus ya pertanyaannya tadi. Kadang kita di umur 20 sampai 30 itu masih susah bedain gitu ya eh, mana yang di fase quarter life crisis atau mungkin ini ya kayaknya cuma stres atau kebingungan biasa nih gitu ya. Pertama, kita ketahui dulu adalah stres biasanya muncul itu karena ada situasi tertentu. Kebingungan sesuatu itu biasanya ada di fase tertentu gitu ya. Jadi nggak ujuk-ujuk langsung stres, nggak ujuk langsung bingung gitu ya. Misalkan ada tuntutan skripsi gitu ya, ada tuntutan deadline kerja atau mungkin ada konflik dengan pasangan dan ketika masalah itu selesai, emosinya ikut mereda. Nah, tapi kalau quarter life crisis itu biasanya berlangsung lebih lama daripada stres atau kebingungan biasa gitu ya. Nah, biasanya kalau ke quarter life crisis ini tuh udah sampai menyentuh ke pertanyaan, aku ini siapa, hidupku itu mau kemana, mau dibawa kemana gitu ya, hubungan ini mau dibawa kemana. Terus kemudian, kenapa sih aku nggak merasa bahagia, misalkan walaupun semuanya baik-baik aja, kayak gitu. Itu untuk yang membedakan quarter life crisis atau stres biasa. Walaupun quarter life crisis ini atau stres ini itu adalah bagian dari quarter life crisis sebetulnya. Karena ketika kita ada krisis emosional gitu ya, kita juga akan merasakan stres gitu ya. Yang kedua, itu quarter life crisis itu bukan cuma membuat lelah, tapi seringkali bikin kita merefleksikan hidup gitu ya. Jadi meskipun awalnya itu terasa berat, di dalamnya ada dorongan untuk mencari arah baru dan itu yang membedakannya dari stres biasa gitu ya. Nah, gimana sih kita tahu bahwa kita ini udah berhasil melewati fase ini? Nah, tanda-tandanya bukan berarti semua masalah itu jadi hilang gitu ya. Jadi kita udah berhasil melewati masalah ini, udah berhasil melewati quarter life crisis gitu ya. Nah, tapi ketika kita sudah mulai berdamai, sudah mulai menerima dengan ketidakpastian itu, kita sudah mulai bisa berkata, oke, aku mungkin belum tahu semua jawabannya, tapi aku nggak lagi takut menjalaninya gitu ya ketika kita sudah menerima. Nah, kalau dulu setiap perubahan itu mungkin bikin panik gitu ya.
sekarang kita bisa mulai lebih tenang gitu ya. Kalau dulu kita selalu membandingkan diri, sekarang kita bisa bilang aku punya waktu dan jalannya sendiri gitu ya. Nah, itu artinya proses pemulihan itu sedang berjalan, Mbak Safira. Gitu ya, bukan karena hidup itu jadi sempurna, bukan karena masalahnya udah hilang gitu ya. Gitu. Jadi eh karena kita sudah belajar mengenali dan menerima diri kita yang sebenarnya gitu ya. Dan satu hal yang penting, sembuh dari quarter life crisis itu bukan berarti tidak pernah cemas lagi gitu ya. Cemas itu hal yang wajar, tapi ketika cemas datang, kita tahu bagaimana menenangkannya gitu ya. Kita tahu siapa diri kita dan apa yang penting dan apa yang harus kita lakukan gitu ya. Nah, itulah tanda adanya kedewasaan, adanya proses pendewasaan psikologis gitu ya, bukan bebas dari krisisnya, tapi kita bisa eh, menari di tengah krisis itu gitu. Itu mungkin sudah cukup terjawab. Oke, sudah cukup terjawab sih Teh. Oke, ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang masuk di kolom chat. Mungkin aku bantu bacain kali ya Teh, tapi mungkin agak sedikit berisik karena di sini lagi azan juga. Oke, ini ada pertanyaan dari Rizna Imanika. Kak, kalau semisal kita punya prinsip orang lain nggak berhak untuk mempengaruhi mood aku adalah aku yang atur. Kalau aku mau happy, aku akan happy. Kalau aku mau sedih, ya aku mau sedih. Bukan karena orang lain yang berhak untuk mempengaruhi keputusan untuk mood aku ini. Itu termasuk defensif atau memang pemilihan cara kita untuk tetap bisa survive dan lebih menjalani hidup sesuai pattern atau path yang sudah kita rencanakan, karena mood itu kan mempengaruhi gimana kita beraktivitas. Prinsip aku itu ditemukan di salah satu lagu sih Kak, dan setelah aku pikir, iya juga sebenarnya mood kita itu kita yang berhak menentukan supaya tetap fokus dan stay on the track kayak gitu. Mungkin boleh dijawab Teh Rita, silahkan. Oke, terima kasih Mbak. Siapa ya tadi? Mbak Zafira, saya lupa. Rizna Teh. Oke, Mbak Rizka ya. Nah, ini pertanyaannya yang sebetulnya sering banget muncul gitu ya ketika seseorang mulai mencapai ke emotional awareness. Nah, ini bagus gitu. Berarti Mbak Rizna udah mulai aware gitu ya. Udah mencapai ke emotional awareness yang baik. Yaitu ketika kita udah mulai sadar bahwa mood, perasaan, dan reaksi itu ada di dalam kendali kita gitu ya. Bukan kendali orang lain. Nah, prinsip seperti orang lain itu nggak berhak mempengaruhi mood aku sebenarnya adalah eh, bentuk dari self regulation itu tuh ya, kemampuan untuk mengatur emosi agar kita agar tidak mudah dikendalikan oleh situasi luar gitu ya. Jadi dari sisi positifnya ini bukan sikap defensif sebetulnya ya, tapi mekanisme bertahan gitu ya, defense mechanism kalau kita sebutnya kalau di psikologi gitu ya. Ini adalah eh apa ya? Bukan defensif tapi mekanisme bertahan yang sehat kalau digunakan dengan cara yang fleksibel gitu ya. Tapi ada catatannya nih Mbak Risna. Kadang kalau prinsip ini dijalankan secara terlalu kaku ya, misalnya sampai kita menutup diri dari perasaan kecewa, sedih, atau bahkan empati gitu ya terhadap orang lain, ini bisa berubah jadi bentuk defense mekanisme yang disebut emotional suppression gitu ya. Ini jadinya ke penekanan emosi. Artinya kita tidak lagi mengelola emosi gitu ya. Tapi kita lagi memblokir emosi itu. Padahal tujuan utamanya adalah mengatur mood, bukan supaya kita tidak merasa apa-apa gitu ya, tapi supaya kita bisa memilih respon yang sehat gitu ya. Jadi cara membedakannya adalah yang pertama tuh yang pertama, kalau mbaknya berkata aku yang menentukan moodku sambil tetap sadar dan terbuka terhadap apa yang kita rasakan, itu emosional dewasa sebetulnya. Tapi kalau kita berkata begitu untuk menolak atau menutupi rasa sakit, itu cenderungnya defensif gitu ya. Jadi kuncinya bukan di kalimatnya, tapi dari niat di baliknya, gitu ya. Apakah kita sekarang melindungi diri kita dari luka atau sedang memperhatikan kesadaran diri, gitu ya. Dan kita juga tadi benar banget ya, Mbak Risna itu benar-benar banget. Mood itu mempengaruhi seluruh sistem dari diri kita, gitu ya, cara berpikir, keputusan, bahkan kesehatan fisik gitu ya. Jadi kemampuan untuk bilang aku berhak menentukan moodku sendiri itu sebenarnya bentuk
otonomi emosional, tanda bahwa kita sedang belajar menjadi dewasa secara psikologis, gitu ya. Tapi tetap izinkan diri kita untuk apa ya, untuk kadang sedih, kecewa atau marah bukan karena lemah, tapi itu karena manusiawi, gitu ya. Karena kemampuan untuk mengatur mood dan mengizinkan diri itu merasa keduanya adalah satu sisi yang adalah kematangan yang sejati gitu ya, kematangan emosi yang sejati gitu. Jadi bukan soal kita nggak boleh terpengaruh, tapi soal seberapa cepat kita bisa kembali menemukan kendali atas diri kita sendiri gitu. Seperti itu Mbak Syafira dan Mbak Risna. Oke, baik Teh. Ini ada tanggapan dari Risna kalau dia lebih untuk fokus aja sih, karena kalau lagi senggang biasanya semua emosi negatif itu keluar dan bisa nangis seharian semisal setelah semua yang di list itu udah selesai, seperti itu katanya. Oke, It's okay, tidak apa-apa. Mengakui diri sendiri kalau sedang sedih tidak apa-apa gitu ya, atau mungkin mau membedakannya gitu ya dengan orang lain itu tidak apa-apa. Yang penting jangan memblokir diri sendiri atau jadinya merasa kamu tidak boleh merasakan hal seperti itu gitu. Itu tidak kayak gitu. Oke, baik. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada Pak Suhandar yang raise hand nih, Teh. Mungkin boleh Oke. Pak Suhandar untuk bisa on mic. Saya persilakan, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Mohon izin saya bertanya kepada pembicara Ibu Rita Safarina ya. Nurafia nih ya. Saya mungkin bertanya dari perspektif orang tua ya, karena saya sudah punya putra 4 laki-laki semua gitu ya, usianya di sekitar ya 23 24 gitu ya. Dan eh, kondisi apapun dalam keluarga, terutama di anak ya, katakanlah ada pada posisi quarter life crisis ini ya terjadi di anak-anak gitu. Nah, seberapa besar peran orang tua terhadap anak-anak yang mengalami quarter life crisis seperti itu? Karena apa? Kalau kita mau jujur ya, jadi anak-anak itu tercipta atau manusia itu tercipta setelah bapak dan ibunya dulu gitu, gitu ya. Jadi akan sangat besar kontribusi orang tuanya terhadap kualitas yaitu pribadinya, kualitas masa depan anak itu adalah dari orang tua ya. Kalau sebagai Muslim itu jelas kan, Nabi pernah bersabda bahwa kulu mauludin yuladu ala fitrah. Semua bayi, semua anak itu adalah pada kondisi yang fitrah, yang baik, yang keren ya. Artinya bahwa semua orang itu memiliki pribadi yang baik, pribadi yang konstruktif ya. Tetapi jangan lupa ada peran orang tua gitu. Pak abawahu au yuhawidanihi au yunasyiranihi au yumajjasanihi gitu ya. Apakah dia itu nanti A, B dan C itu tergantung daripada proses orang tua. Nah, seberapa besar peran orang tua di dalam mengatasi quarter life crisis ini? Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, ini langsung dijawab saja Mbak Syafira. Boleh, Teh. Boleh langsung dijawab saja. Oke, baik, Bapak. Terima kasih banyak. Ini pertanyaannya luar biasa ya, gitu ya. Menunjukkan bahwa ada aware juga gitu ya dari sisi orang tua. Ini pertanyaan yang luar biasa karena ketika anak sedang berada di fase quarter life crisis, banyak orang yang lupa gitu ya bahwa orang tua juga sedang berada di fase transisi juga sebetulnya ya. Transisi peran dari membimbing dan mengarahkan menjadi menemani dan mendukung dari samping gitu ya. Nah, peran orang tua ini di masa ini sebenarnya sangat besar. Eh, Kalau usianya 23-20 tahun gitu ya, itu juga udah masuk ke Gen Z ya, generasi Z itu, tapi bentuknya nanti peran orang tuanya di masa ini tuh sebenarnya sangat besar, tapi bentuknya berbeda.
Jadi ketika anak masih kecil gitu ya tentunya pendekatan-pendekatan yang kita lakukan juga akan berbeda gitu ya. Kalau dulu kita membimbing dengan banyak instruksi gitu ya. Kalau anak-anak yang masih kecil itu sekarang perannya itu bergeser menjadi pendengar dan pemberi ruang aman gitu ya. Jadi yang awalnya ketika masih kecil itu kita memberikan instruksi gitu ya, sekarang itu udah mulai harus bergeser jadi pendengar dan pemberi ruang aman. Kenapa? Karena di fase quarter life crisis ini anak-anak itu sedang mengalami identity exploration gitu ya, lagi pencarian jati diri, lagi nyari identitasnya diri sendiri gitu ya, Bapak. Nah, mereka ini sedang mencari makna hidup, arah karir, nilai-nilai yang ingin dipegang, dan di tengah pencarian itu, yang paling mereka butuhkan bukan nasihat panjang gitu ya. Biasanya anak-anak kayak saya gitu ya, aduh pusing gitu ya kalau dengerin nasihat yang panjang tuh, kalau misalnya lagi emosi, lagi krisis emosional nih, kadang nggak masuk ke kepalanya gitu. Tapi bukan nasihat panjang, tetapi tempat di mana mereka ingin didengarkan, tidak dihakimi ketika masih bingung gitu ya. Jadi peran utama orang tua di dalam fase ini sebetulnya adalah ada beberapa hal. Yang pertama itu memberi ruang aman untuk berdialog, untuk berdiskusi, untuk bercerita. Kadang anak-anak itu tidak butuh jawaban sebetulnya kalau lagi bertanya. Mereka cuma butuh tempat untuk bercerita tanpa takut disalahkan gitu ya. Kalimat sederhananya misalkan ayah nggak sepenuhnya ngerti apa yang kamu rasain misalkan gitu ya, tapi ayah mau dengerin kok gitu. Itu bisa buat dampak emosional yang luar biasa ketimbang misalkan ya makanya kata ayah juga kamu jangan pilih jurusan ini jadinya kayak gini kan misalkan kayak gitu ya. Nah terus kemudian menahan keinginan untuk jangan sampai kita menahan keinginan untuk mengatur jalan mereka gitu ya. Di usia ini itu anak-anak sedang berlatih mengambil keputusan sendiri gitu ya. Maka orang tua ini bisa berperan sebagai kompas moral, bukan GPS kehidupan gitu ya. Kompas ini mengingatkan arah yang baik kemana, tetapi tetap membiarkan mereka memilih jalannya gitu ya. Kemudian juga menjadi kita sebagai orang tua bisa menjadi model ketahanan emosional gitu ya. Anak ini belajar bukan hanya dari kata-kata, tapi juga dari cara orang tua menghadapi stres dan perubahan. Kalau orang tua bisa menunjukkan bahwa hidup penuh tantangan, tetapi tetap bisa dijalani dengan tenang dan sabar, itu bisa jadi pelajaran paling kuat juga gitu tentang resilience-nya. Dan kadang orang tua ini tidak perlu selalu mengerti gitu ya. Kita nggak apa-apa kok untuk nggak ngerti, tapi cukup hadir gitu ya di sisinya. Nah, kehadiran yang hangat atau konsisten memberi rasa aman psikologis gitu ya, bahwa apapun yang terjadi, rumah tetap itu tempat aku pulang gitu ya. Jadi peran orang tua bukan hanya besar dalam arti menentukan arah hidup anak, tetapi juga besar dalam makna menjadi jangkar emosionalnya di saat anak ini sedang terombang-ambing mencari arah hidupnya gitu ya. Karena kadang anak ini tidak butuh orang tua yang selalu benar gitu ya. Tapi mereka butuh orang tua yang tidak pergi ketika mereka sedang salah langkah gitu ya. Dan tidak menghakimi juga gitu ya. Kadang karena anak itu sebetulnya cukup didengarkan saja gitu ya. Seperti itu. Ya, terima kasih Bu. Oke, baik. Untuk Bapak Suhanar, apakah pertanyaan sudah terjawab, Bapak? Ya sudah, terima kasih banyak. Ya, Keren, baik, keren, terima keren. kasih Ya. banyak Bapak. Oke Teh, mungkin kita lanjut untuk di satu pertanyaan lagi aja ya. Ini ada pertanyaan dari Pak Muhammad dan Dinda. Ini tuh pertanyaan yang masih bersinambungan gitu. Dari Pak Mukhlasul itu pertanyaannya, strategi seperti apa yang tepat bagi pembelajar jika sudah di posisi quarter life crisis untuk perubahan yang lebih baik? Sedangkan pertanyaan dari Dinda itu, dan seberapa penting dukungan lingkungan keluarga atau teman dalam melewati fase ini? Mungkin boleh langsung dijawab aja, Teh. Oke, baik. Karena mungkin sudah masuk ke jam zuhur juga ya. Nanti aku jawabnya secara singkat padat dulu ya. Tadi yang pertama, strategi apa sih yang tepat gitu ya untuk menghadapi quarter life crisis ini adalah tadi jangan jalan di tempat.
Jangan jalan di tempat gitu ya. Ketika teman-teman kehilangan arah, kenali diri sendiri gitu ya. Kenali diri sendiri, kenali maunya apa sebenarnya. Setelah maunya apa, oke, cari lakukan hal-hal yang selama ini nggak dilakuin gitu. Nah, coba fokus ke hal-hal itu dulu dan tadi ya sempat saya ulas bahwa harus diketahui bahwa hidup ini dinamis. Ini jadikan quarter life crisis ini pengingat bahwa hidup itu nggak ada yang permanen. Jadi harus terus berjuang gitu, lakukan strategi langkah-langkah cara yang bisa mencapai tujuan itu, gitu ya. Mulailah lakuin sesuatu, jangan cuma mikirin masa depan gitu ya. Seperti itu mungkin. Kalau pertanyaan yang kedua tadi apa? Maaf, saya lupa. Apakah pengaruhnya gede untuk lingkungan seperti keluarga dan pertemanan untuk melewati fase ini, Teh? Oke, kalau pengaruhnya besar atau tidak itu sebetulnya tergantung cara kita mengolahnya ya gitu ya. Sebetulnya kan quarter life crisis ini terjadi kepada diri kita sendiri ya gitu ya. Ketika orang lain bertanya mengenai hal ini atau orang lain apa ya mulai mempertanyakan kenapa sih lu belum belum nikah-nikah, kenapa sih lu belum belum kerja-kerja gitu ya. Sebetulnya bukan urusan mereka gitu ya, tapi kalau misalkan kita pernah dengar sebuah filsafat Stoicism gitu ya, itu filsafat dari biasanya kita kenal gitu ya, kalau misalnya belajar psikologis itu adalah filsafat Stoicism yang mengatakan bahwa kita itu tidak bisa mengatur mengatur hal-hal yang terjadi di eksternal kita, kayak omongan orang lain gitu ya, pendapat orang lain gitu ya. Tapi kita cuman bisa menutup telinga dan mulut kita untuk tidak membalasnya gitu. Jadi tergantung kita jadi hal-hal eksternal gitu seperti perkataan orang lain, anggapan orang lain itu kita tidak bisa mengatur gitu ya. Dan harusnya itu tidak berdampak untuk diri kita karena kita bisa mengatur diri kita, yaitu internal diri kita. Bagaimana cara kita menjawabnya gitu ya. Bagaimana apakah justru itu akan membuat kita sakit hati, termenung sampai kita gak bisa melakukan apa-apa, atau bahkan itu menjadi motivasi kita gitu ya. Jadi kita tidak punya kekuatan, kita tidak punya banyak tangan untuk menutup mulut orang lain gitu ya, tapi kita punya kedua tangan untuk menutup telinga dan mulut kita gitu ya. Jadi atur diri kita, kelola perasaan kita ketika kita mendengar hal-hal kayak gitu. Jangan terlalu dibawa pusing, terima kritiknya, tapi tarik nafas, lalu lepaskan semua kritik-kritik itu, gitu ya. Lalu lakukan yang terbaik, terus melangkah, jangan stuck di situ-situ aja. Kayak gitu, teman-teman. Oke, baik. Untuk Pak Muklasul dan Dinda, semoga pertanyaan ini bisa terjawab ya. Baik, sepertinya waktu kita sudah hampir di penghujung acara. Terima kasih untuk seluruh peserta dan Bapak Ibu atas antusiasmenya, serta kepada Teh Rita atas pemaparan dan tanggapannya yang super komprehensif. Mungkin sebelum kita menutup sesi kali ini, eh, kita akan mendengarkan closing statement terlebih dahulu dari Teh Rita. Mungkin kepada Teh Rita saya persilahkan. Oke, terima kasih teman-teman. Sebenarnya terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman Stiba IEC Jakarta ya yang sudah sama-sama hadir pada hari ini. Luar biasa sekali antusiasmenya. Terima kasih juga mohon izin kepada Bapak Ibu dosen gitu ya dan alumni sekalian. Terima kasih. Mungkin kalau closing statement dari saya masih sama ya yang saya tadi ulang-ulang beberapa kali bahwa ingat hidup ini dinamis, gitu. Hidup ini tidak ada yang permanen, tidak diam di situ-situ aja. Jadi kan quarter life crisis ini pengingat bahwa hidup ini nggak ada yang permanen, jadi teruslah berjuang gitu ya. Mulailah lakuin sesuatu yang eh sesuatu yang bisa bikin perubahan gitu ya. Jangan cuma dipikirin aja gitu. Itu mungkin terima kasih teman-teman atas antusiasme yang luar biasa. Mohon maaf dari saya kalau banyak kata-kata yang mungkin salah atau tidak berkenan di hati teman-teman semua. Saya tutup. Terima kasih. Terima kasih juga Mbak Safira selaku moderator gitu ya. Luar biasa sekali. Eventnya keren. Semoga nanti ke depannya akan ada event-event yang luar biasa gitu ya. Terima kasih.
Baik, terima kasih banyak Teh Rita atas closing statement yang berkesan dan memotivasi kita semua. Semoga apa yang disampaikan hari ini bisa menjadi pengingat sekaligus inspirasi untuk kita untuk terus bisa belajar dan berkembang. Oke, baik. Untuk sesi selanjutnya mungkin kita akan masuki sesi ke dokumentasi. Mari kita abadikan momen dokumentasi ini, momen kebersamaan kita di hari ini, mungkin pada seluruh peserta dimohon untuk bisa mengaktifkan kameranya dan pastikan wajahnya bisa terlihat di kamera ya. Boleh Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya bisa menonaktifkan kameranya. Oke, udah semuanya. Ada yang mau open kamera lagi? Oke, kita tunggu 1 menit lagi ya, teman-teman. Oke, sepertinya sudah kita hitung. 1, 2, 3. Ini slide pertama. Slide kedua. 1, 2, 3. Selanjutnya huruf C, huruf C. Ceritakan ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, sudah dikembalikan kepada Ibu moderator. Oke, baik. Terima kasih aku moderator. Oke, sebelum benar-benar kita tutup, akan ada pengisian form feedback terlebih dahulu untuk teman-teman bisa segera mengisi dan ini akan dibagikan oleh operator melalui kolom Zoom. Teman-teman boleh dipersilakan untuk bisa mengisi form tersebut sebagai bentuk evaluasi ataupun umpan balik agar kegiatan berikutnya bisa berjalan lebih baik lagi. Teman-teman, mungkin Bapak Ibu juga boleh mengisi untuk form feedbacknya, bisa diisi dengan lengkap. Waktunya mungkin akan sebentar saja untuk pengisian form feedbacknya. Silahkan. Kakak operator mungkin boleh di-share untuk form feedbacknya, Kak. Sepertinya ada kendala, nanti di-share lagi di grup. Oke, baik. Mungkin nanti Bapak Ibu sekalian dan teman-teman bisa mengisi form feedbacknya di grup saja karena mempersingkat waktu. Kemudian untuk teman-teman atau Bapak Ibu yang pertanyaannya masih belum terjawab, nantinya mungkin akan kita fasilitasi untuk bisa bertanya langsung ke pemateri kita ke Teh Rita melalui Instagram pribadinya. Siapa tahu teman-teman atau Bapak Ibu sekalian masih ingin berkonsultasi di sana. Seperti itu. Oke, baik. Akhirnya tibalah kita di penghujung acara. Terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam terselenggaranya kegiatan hari ini, kepada narasumber, panitia, teman-teman peserta, Bapak Ibu yang sudah hadir dan aktif dari awal hingga akhir. Semoga ilmu dan insight yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat dan menjadi langkah awal untuk kita semua menemukan arah hidup yang lebih bermakna. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Saya Safira Aurelia, selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.